Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, dapat bersilaturahmi kembali dalam pelajaran Islamic Studies atau Akidah Akhlak kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Adapun akhlak terpuji yang mau kita pelajari adalah yang pertama rendah hati, kemudian sikap santun, ikhlas, taat, dan kasih sayang. Seperti apa penjelasan mengenai rendah hati, santun, ikhlas, dan taat serta kasih sayang? Mari simak kelanjutan video ini. Yang pertama, yang akhlak terpuji yang kita bahas, yang kita ulas adalah rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Ada yang tahu tidak di sini rendah hati? Rendah hati itu artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut juga dengan tawadhu. Artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Manfaat orang yang rendah hati itu akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang, karena siapapun akan senang bergaul dengan orang yang rendah hati. Rendah hati tidak akan menyebabkan seorang menjadi terhina. Kalau kamu rendah hati, kamu tidak akan menjadi hina, ya. Bahkan akan dihargai oleh semua orang. Orang yang rendah hati selalu menghormati orang lain tanpa melihat dan membedakan orang itu kaya atau miskin, ganteng atau jelek, tinggi atau pendek, tidak memandang semua itu, ya. Pokoknya rendah hati itu adalah sifat yang terpuji. Perlu diketahui bahwasanya rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu bagus, akhlak terpuji, tapi kalau rendah diri itu minder, tidak memiliki rasa percaya diri, itu sifat yang tidak bagus, ya, untuk kita miliki. Itu rendah hati, ya, yang pertama kita jelaskan. Akhlak terpuji yang kedua yang akan kita pelajari adalah sikap santun, ya, sikap santun. Kalian tahu tidak sikap santun? Apakah kalian pernah bersikap santun? Tidak tahu, ya. Santun itu berarti halus tutur katanya dan baik tingkah lakunya. Santun itu termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Dengan sifat santun, seseorang akan bersikap ramah terhadap siapapun dan tidak mau menyakiti orang lain. Jika kita memiliki sifat santun, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita berkaitan dengan sifat santun. Di antaranya, setiap kali bertemu itu atau berpapasan itu selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Beliau juga berpesan kepada kita umatnya, tabassumuka fi wajhi ahika sedekah, bahwasanya senyum kita terhadap saudara kita itu menjadi sedekah, ya. Jadi sedekah itu tidak hanya uang, tidak hanya memberikan uang kepada orang, senyum pun bisa dinilai sebagai sedekah itu, ya. Jadi tidak perlu tidak perlu mahal, tidak
jangan malas-malas untuk bersenyum kepada orang lain. Yang penting jangan senyum sendirian ya. Oke, itu menunjukkan bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya agar bertutur kata dan bertingkah laku yang baik dan ramah ketika seorang berbicara dengan orang lain. Itu ya. Yang penting kita sebagai siswa SDIP Darussalam jangan atau tidak boleh kurang ajar. Kurang ajar itu apa sih? Ya kebalikannya dari santun itu. Kalau santun itu halus tutur katanya, ramah, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Kalau kurang ajar kebalikannya, dia malah kasar dan kadang bikin orang lain tidak nyaman. Nah, itu yang harus dijauhi oleh kita semua. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah kalian mengharap imbalan? Apakah kalian memberikannya hanya karena Allah? Nah, maka dari itu hari ini kita belajar ikhlas. Ikhlas itu artinya suci, bersih, dan tulus. Menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melakukan kebaikan tanpa ingin dipuji atau mendapat balasan dari orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah. Pokoknya apapun yang kita perbuat itu hanya menginginkan ridho dari Allah, bukan dari makhluknya. Nah, meskipun walaupun ikhlas itu susah, tapi ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri ikhlas itu? Yang pertama, sudah pasti tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun dari manusia selain hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan amal atau perbuatan. Kemudian tidak ingin dipuji atau dibanggakan orang lain. Nah, kemudian melakukan semua amal perbuatan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian, bukan karena terpaksa. Ya, kalau orang dulu itu bilang ikhlas itu seperti orang pup gitu. Jadi begitu pupnya keluar udah nggak dipikirin lagi. Itu untuk mempermudah itu orang dulu menjelaskan tentang ikhlas itu. Kalau raga itu bisa saja capek, tapi kalau hati kita sudah lelah, berarti kita belum ikhlas. Nah, akhlak terpuji yang keempat yaitu taat. Nah, taat itu artinya tunduk atau patuh ya, atau mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Di rumah ada aturannya, misalnya ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Itu merupakan aturan keluarga yang harus dipatuhi untuk kepentingan bersama. Contoh lain, di kelas kadang ada tata tertibnya yang harus ditaati oleh semua siswa untuk kebaikan bersama supaya suasana belajar terasa nyaman. Begitu juga jika kalian mengendarai sepeda atau berjalan kaki di jalan raya, kalian harus berada di sebelah kiri agar tidak bertabrakan dengan sesama pengguna jalan lain. Nah, semua aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Apabila aturan itu dilanggar, maka semua yang ada di dalamnya tidak terasa nyaman. Jika semua orang sebagai anggota keluarga, siswa,
ataupun sebagai warga masyarakat mentaati peraturan yang ada, maka hidup akan terasa nyaman dan tentram. Maka dari itu kita harus taat selama bukan untuk maksiat. Akhlak terpuji yang terakhir, yang kelima, itu kasih sayang. Kasih sayang itu rasa yang timbul dalam diri hati seseorang yang tulus untuk mencintai, menyayangi, memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintai. Kita sebagai manusia harus mempunyai rasa kasih sayang. Seumpamanya kita sebagai anak mempunyai rasa kasih sayang kepada keluarga kita, kepada kedua orang tua kita, kepada adik atau kakak kita. Pokoknya kita sebisa mungkin untuk membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itu kalau kita senang melihat keluarga kita tersenyum, nah kita senang melihat adik kita, orang tua kita atau kakak kita tersenyum, wah itu bagus. Berarti jangan senangnya kalau ngelihat adiknya jatuh, jangan, itu tidak bagus. Tapi kalau keluarga kita bahagia, kita harus senang ya. Apalagi kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Nah, itu adalah kasih sayang. Nah, itu saja yang dapat Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.